Misalnya kita sebagai teman, ayo dong nah ikuti peraturan, kita kasih arahan. Nah, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Nah, itu berarti sudah tergolong kepada posisi kontrol teman. Setelah itu pemantau, kita hanya melihat saja nih, sudah dilanggar peraturan, tahu kan konsekuensinya, cuma bilang-bilang aja, tapi nggak diperhatikan dia dilaksanakan atau enggak. Itu namanya pemantau. Di antara kedua ini sudah dibikin sukses, tetapi ada kekurangannya. Kalau teman, biasanya anak menganggap guru itu apa ya, karena udah kayak kawan, jadi kurang sopan kalau saya. Ahlaknya nggak ada jadinya. Anggap guru sebagai teman, nah itu dia kekurangan kalau posisi kontrol teman. Nah, bagaimana posisi kontrol paling oke, paling bagus dari dulu? Ya ini ya manajer paling bagus. Karena apa? Kita kasih arahan, apa kamu tahu kamu ada kan kita tuh tahu pak, misalnya apa atribut yang ada. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Nanti kita kasih tahu solusinya. Maksudnya jangan ngomong tapi nggak ada solusinya. Kita tahu misalnya beli di kota atau beli di koperasi. Jadi dia selalu melakukan posisi kontrol dulu. Yang paling bagus itu ya manajer. Lanjut. Nah sekarang saya kecewa sekali dengan kamu. Ustaz, kira-kira posisi kontrolnya gimana Ustaz? Di pengukuh kah? Di manajer kah? Pas. Parani. Baik, Parani, kira-kira. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu gimana posisi kontrol? Di teman. Pembuat rasa bersalah, baik? Iya, Bu Novi ya koneksi ya, lanjut. Pembuat rasa bersalah. Ya iyalah kan kita udah menyebutkan itu namanya, ya kan? Itu definisi gagal. Jadi coba dipelajari dari sekarang. Baik, lanjut. Ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, alhamdulillah, sudah semua kayaknya, alhamdulillah. Iya, manajer jelas. Di mana dia udah tanpa paksaan kasih solusi itu namanya manajer. Baik, lanjut. Ya, ini yang saya bilang tadi, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan. Karena apa? Kalau peraturan biasanya dia lebih tertuju pada muridnya aja. Gurunya kadang-kadang, maaf bu ya, kadang-kadang hanya ngomong doang. Gurunya, nah pakai roti misalnya, nah pakai sepatu, gurunya kadang-kadang maaf, nah nggak sesuai. Itu namanya peraturan kelas kalau menurut saya. Jadi hanya sekilas, dan itu menurut saya kurang sesuai diterapkan. Jadi bagaimana sesuai? Itu tadi keyakinan kelas. Kalau bahasa ringan saya kesepakatan kelas. Jadi selayaknya seorang guru, baik guru sudah tahu, saya cuma mengulang lagi sebelum memulai pelajaran itu kita harus membuat kesepakatan. Misalnya apa? Saat guru berbicara dengarkan, saat guru menjelaskan jangan ribut. Nah itu harus ditanamkan dulu. Jadi apa? Tidak ada paksaan. Dan ini pengalaman saya juga baru terapkan di kelas. Jadi terus terang sama saya sharing gue ya, apa gue ya, bukan menggurui. Jadi di kelas saya tuh terus terang siswanya itu sangat ringan sekali mengatakan kebun binatang, orang tua, iya terang bu. Jadi saya berpikir bagaimana cara supaya anaknya agak mengerti dia, hati-hati. Saya terapkan buat kami buat kesepakatan di dalam kelas. Barang siapa yang mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan yang tidak bagus mengajar orang tua, didenda 1.000 rupiah. Setiap keluar kata-kata kotor yang disengaja oleh si anak, denda 1.000 rupiah. Ini sudah berjalan hampir seminggu. Alhamdulillah bisa terbeli isi pasir 2 bungkus, ya bu. Sapu tadi saya baru beli. Dan terus terang banyak anak yang tanpa tidak sadari menyadari, Pak saya tadi bilang bodoh, kasih waktu. Pak tadi saya ngejek dia Pak, banyak
Kita pun nggak tahu tuh dia ngomong tadi. Karena kita nggak tahu, tapi dia menyadari sendiri ya. Agak ini kan. Ya. Sebenarnya prinsipnya bukan ke situ, supaya anak itu jangan ringan sekali mengeluarkan kata-kata tidak logis. Makanya tadi intinya kesepakatan, kita sepakat dulu sama anak-anak, gimana bisa cocok sampai cocok semua, berarti bisa kita terapkan. Karena kalau memakai kekerasan harusnya sudah tidak memungkinkan lagi, bukan zamannya lagi. Jadi kami coba terapkan itu, dan uangnya itu untuk apa? Untuk kita beli keperluan sekolah. Banyak anak yang ada bukan kabinet bukan, nggak ada sapu kita bilang sapu. Ini bukan untuk apa ya? Menarik uang dari itu, bukan, tapi untuk supaya anak itu lebih apa ya? Ngerem sedikit ya kalau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Baik aja. Jadi ya, mengapa harus keyakinan? Karena dia bersifat abstrak, ringan, mau panjang kali kalau apa keyakinan itu bla 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 bla. Ringkas pada jelas, dibuat pernyataan secara positif. Positif itu yang seperti apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Jangan itu tidak boleh, dilarang. Nggak boleh. Jadi kayak mana yang boleh? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu dia. Itu salah satu, kalau dalam bahasa kalau nggak salah ada faktor X, faktor Y kalau nggak salah saya. Jadi bahasanya itu diganti dengan bahasa yang positif. Ya, semua warga kelas diterapkan ya, karena kan kita sepakat, berarti siswanya sepakat, gurunya juga sepakat, artinya guru juga nggak boleh mengeluarkan kata-kata jorok atau kotor tadi. Nah, kita juga harus apa ya? Jadinya nggak bisa sembarangan. Kadang-kadang kalau kesel memang, nah kadang-kadang ya. Makanya ini sebagai apa ya? Oh teringat. Nah, jadi supaya meminimalisasi kata-kata atau percakapan yang kurang baik itu kalau biasanya. Baik, lanjut. Ya, ini dia sedikitnya ada diskusi. Nah, dia itu suatu proses dialog yang dijalani oleh guru. Terdapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Seperti pernah saya dengar, sekarang apa nggak bisa lagi menghukum siswa? Sebenarnya memang sudah tidak bisa. Kenapa? Memang sudah tidak bisa, zamannya seperti itu. Caranya bagaimana? Menurut saya ini adalah salah satu solusi. Jadi tidak pakai segala institusi. Di situ ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, ada menanyakan. Artinya karena dipanggil ruangan kita dulu, kita tanya kira-kira yang kamu buat itu bagus nggak ya? Jadi lebih apa sih, sharing gimana, tanpa harus jemur anak. Nah, tetap kadang-kadang suruh dihukum. Nah, itu sebenarnya tidak bisa diterapkan lagi. Jadi menurut saya segi dari institusi ini adalah salah satu solusinya supaya membuat anak itu terhindar dari itu. Ya, bisa dilakukan menstabilkan kita. Jadi kita tanya dulu perbuatannya salah nggak itu, nah wajar nggak, atau itu bapak juga pernah lakukan. Jadi kita kasih ini dulu motivasi. Kalau ibu juga dulu pernah berbuat salah, jadi kita kasih dulu arahan-arahan. Setelah itu baru kita tanya tindakannya. Kamu pasti punya alasan mengapa. Kita tanya dulu kenapa kamu begitu, pasti dia punya alasan. Jadi kita tidak apa ya, langsung menghukum. Kita selidiki dulu bahasa saya. Apa nih? Kenapa dia terlambat? Apa ayahnya terlambat antar atau menunggu adiknya di sekolah bareng? Makanya kita sebagai guru nggak bisa langsung mengejar. Nah, lanjut. Yang terakhir baru menanyakan. Baru kita cari keyakinan kelas. Apa ya keyakinan kelas di sana, di dalam kelas kita nggak boleh ribut. Meribut itu boleh nggak? Nah, di dalam kelas kita nggak boleh Pak. Jadi kita timbulkan dari diri dia sendiri supaya dia lebih menyadari ketimbang di ancam atau diprovokasi oleh guru. Nah, bahasa saya. Oke, lanjut. Nah, ini
skenario segitiga restitusi. Kalau boleh izin, boleh saya tampilkan ya. Cuman ini kan hanya skenario. Jadi bisa menjadi contoh. Dan pula ya. Jadi di dalam segitiga restitusi kita menerapkan yang ketiga tadi berstabilitas. Nanti kita tanya dulu supaya anak itu lebih dari diri sendiri, kesadaran dia, bukan dari paksaan dulu. Baik, kita kerja pelan-pelan ya. Yang ini Pak? Iya. Kajian dan bukti. Jadi dari kasus ini, si Pais ini dia sering terlambat. Jadi kita segitiga restitusi, kita panggil. Cari tahu apa masalahnya, kenapa dia sering terlambat. Ini namanya menstabilkan kita tanya dulu. Terima kasih kepada Usam ya, sudah ingin kacamata. Kalau kenal mendatang ke sekolah, sesuai dengan negara yang dilakukan. Dan kamu negara yang dilakukan itu akan dia melanggar. Iya, Di sini akan kita apa ya? Supaya tahu kesadaran dirinya. Biar dia semangat kalau melakukan hal yang sama. Pekerjaan kami yang mengumpul dan kita juga Ya, jadi itu salah satu skenario itu kan kita harus menimbulkan masalah. Jadi saya mencoba melakukan masalah sesuai terlambat. Nah, jadi kira-kira seperti ini skenario segitiga restitusi. Baik, lanjut. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga apa yang tadi bisa memotivasi